Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tipe manusia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yaitu pertama, orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, orang yang jahat terhadap tetangganya. Inilah dua tipe manusia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan dipandang, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Manusia yang memutus tali silaturahim adalah manusia yang suka berbuat fitnah. Jadi manusia yang suka berbuat fitnah adalah termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Sebab dengan perbuatan fitnahnya itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan, menyebabkan terjadinya perbuatan yang akan memutus tali silaturahim, tali persaudaraan. Termasuk juga orang yang memutus tali silaturahim adalah orang yang suka menggibah orang, suka membongkar aib orang. Ini juga termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang suka dengki, iri, bermusuh-musuhan. Ini semua termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Yang pada hari kiamat, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jauhi perilaku-perilaku yang akan menyebabkan terjadinya pemutusan tali silaturahim, akan menyebabkan terjadinya putusnya tali persaudaraan, sehingga hilanglah hubungan saling tolong menolong. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan ditolong pada hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tetangga yang jahat. Mana termasuk kategori tetangga yang jahat? Adalah tetangga yang tidak menghargai tetangganya, yang tidak memelihara hak-hak di dalam bertetangga. Termasuk orang yang masuk kategori yang kedua ini, tetangga yang jahat adalah orang yang selalu berkata-kata yang menyebabkan tetangganya tidak senang. Perkataannya tidak disenangi oleh tetangganya. Kata-katanya selalu mengarah pada
perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hati orang tersinggung. Dalam hadis lain, orang yang seperti ini, tetangga yang seperti ini, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetangga yang suka mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyinggung tetangganya, yang menyebabkan tetangganya sakit hati, ini adalah orang yang tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sebelum dia bertobat. Termasuk juga tetangga yang tidak menghargai tetangganya, yang tidak menjaga hak-hak di dalam bertetangga, ini termasuk juga kata Rasulullah yang tidak akan masuk di dalam surga sebelum dia bertobat. Dan bahkan ada juga hadis mengatakan Allah akan melaknat tetangga yang jahat, tetangga yang tidak baik. Malaikat ikut serta melaknatnya bagi tetangga yang berbuat jahat, yang membuat tetangganya tidak nyaman di dalam suasana bertetangga. Oleh karena itu, di dalam bertetangga, marilah kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga hak-hak di dalam bertetangga. Setiap ungkapan perkataan yang kita mengucapkan hendaknya lah ucapan dan perkataan yang mengandung maslahat dalam kehidupan bertetangga. Jadi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Dailami memperingatkan kita agar kita jangan memutus tali silaturahim, dan marilah kita saling menghargai di dalam bertetangga, agar Allah pada hari kemudian memandang kita, menolong kita, menyelamatkan kita di hari kemudian. Dan insya Allah, Allah akan menempatkan kita pada tempat jannah, tempat surga, tempat yang menyenangkan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.